Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Tadkiroh, NIM A510190089. Perkenalkan, saya Faridatun Nasyiroh, NIM A510190103. Perkenalkan, nama saya Andika Rahmat Ramadan dengan NIM A511190104. Kemudian kami ingin mempresentasikan media Rumah Padang. Nah, kenapa di sini kami menggunakan judul Rumah Padang? Di sini konsepnya adalah rumah ya, rumah dengan atap khas Rumah Padang seperti itu. Kemudian di sini ada 3 mata pelajaran yang ada di pembelajaran 5. Yang pertama ada Bahasa Indonesia mengenai dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, kemudian IPA mengenai perubahan wujud benda, kemudian SPDP mengenai lagu Indonesia Raya. Cara menggunakan media ini, pertama kita mempelajari terlebih dahulu materi Bahasa Indonesia. Caranya, download aplikasi QR and barcode scanner, kemudian klik dan arahkan ke kode QR-nya. Kemudian buka browser, kemudian buka YouTube. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan Indonesia. Itulah inti Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa. Sumpah Pemuda lahir pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Meski punya latar belakang berbeda, para pemuda itu menyadari pentingan persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang selama ini mereka cita-citakan. Di tengah pidato Sunario yang sedang berlangsung, Muhammad Yamin mendekati Ketua Kongres Sugondo Joyo Puspito. Yamin kemudian memberikan secari kertas sambil berbisik, "Saya punya rumusan resolusi yang lebih elok." Sugondo kemudian membaca rumusan tersebut dan tersenyum kepada Yamin. Para peserta kongres pun menyetujui rumusan itu dan tercetuslah naskah Sumpah Pemuda yang menjiwai semangat perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda diikrarkan di Gedung Indonesia Club Gebau di Jalan Kramat Raya 106. Tempat pembacaan Sumpah Pemuda itu sebenarnya rumah kos pelajar sekolah Dr. Pribumi. Di rumah itu, para pelajar sering berdiskusi tentang masalah sosial politik dan pergerakan nasional, hingga akhirnya mencetuskan ide pelaksanaan Kongres Pemuda 1 dan 2. Kini rumah itu dijadikan Museum Sumpah Pemuda. Apakah teman-teman sudah pernah mengunjunginya? Setelah mempelajari materi pada video tersebut, kemudian di sini sudah terdapat teks ulasan mengenai dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Nah, di sini terdapat 3 paragraf dilengkapi dengan gambarnya. Setelah itu, dapat mengakses kuis yang ada di barcode ini. Cara mengakses kuis yang ada pada dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 yaitu klik aplikasi QR and barcode scanner, kemudian arahkan ke barcode-nya. Kemudian buka browser. Klik Chrome. Kuis Bahasa Indonesia, teks narasi sejarah Sumpah Pemuda 1928. Caranya klik Start. Nah, apabila soalnya sudah muncul, pilihlah salah satu jawaban. Apabila jawabannya benar akan berwarna hijau, dan apabila salah akan berwarna merah. Selanjutnya, beralih ke mata pelajaran SPDP.
Di situ sudah ada barcode materi mengenai lagu Indonesia Raya. Cara mengakses materi barcode-nya, yang pertama, klik aplikasi QR and barcode scanner, kemudian arahkan ke barcode-nya. Kemudian klik buka browser, kemudian klik YouTube. Setelah mempelajari mengenai materi video mengenai lagu Indonesia Raya, di sini sudah tersedia juga lagu Indonesia Raya beserta lirik dan not lagunya. Kemudian di sini terdapat kuis mengenai SPDP, tentunya mengenai lagu Indonesia Raya. Cara mengaksesnya yaitu yang pertama, klik aplikasi QR and barcode scanner. Kemudian arahkan ke barcode kuis. Kemudian buka browser, klik Chrome. Kuis SPDP mengenai tangga nada. Caranya, klik start. Apabila soalnya sudah muncul, klik salah satu jawaban. Apabila jawabannya benar akan berwarna hijau, dan apabila jawabannya salah akan berwarna merah. Kemudian di akhir kuis akan terdapat skor dan rankingnya. Kemudian lanjut ke mapel IPA mengenai perubahan wujud benda. Cara mengakses materi barcode tersebut, yang pertama, klik aplikasi QR and barcode scanner. Kemudian arahkan ke barcode materi. Kemudian buka browser. Kemudian klik YouTube. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Yuk, kita mulai belajar. Perubahan wujud benda. Wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Padat menjadi cair disebut mencair, cair menjadi padat disebut membeku, cair menjadi gas disebut menguap, gas menjadi cair namanya mengembun, padat ke gas atau gas ke padat disebut menyublim. Nah, sekarang perhatikan diagram perubahan wujud benda berikut dengan cermat ya. Di sini ada 2 tanda panah. Tanda panah warna merah dan juga berwarna kuning. Tanda panah berwarna merah berarti perubahan wujud benda karena menerima kalor atau panas. Sementara itu, tanda panah berwarna kuning berarti perubahan wujud benda karena melepaskan kalor atau panas. Nah, selanjutnya kita akan membahasnya satu per satu. Mencair. Pernahkah teman-teman makan es krim? Es krim merupakan benda padat. Jika terkena suhu panas seperti terkena matahari,
maka es krim akan mencair. Selanjutnya menguap. Contohnya adalah bensin. Nah, adik-adik, bensin jika dalam keadaan terbuka, dalam berapa jam, lama-kelamaan bensin akan habis. Bensin merupakan benda cair, apabila dibiarkan dalam keadaan terbuka akan menguap. Menyublim. Pernahkah adik-adik melihat kamper dalam lemari? Ya, kamper adalah benda padat. Jika dibiarkan pada suhu ruang terbuka, lama-lama akan menguap. Ini merupakan contoh dari membeku. Air merupakan benda cair. Jika dimasukkan ke dalam lemari es, air tersebut akan membeku menjadi es batu. Selanjutnya adalah mengembun. Pernahkah adik-adik melihat bunga di pagi hari? Biasanya, di sekitar kelopak terdapat bulir-bulir air. Bulir-bulir air tersebut disebut dengan embun. Selanjutnya adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contoh dari mengkristal adalah salju. Salju terbentuk akibat uap air yang berubah wujud menjadi padat akibat cuaca yang cukup ekstrim. Terima kasih dan sampai jumpa. Di dalam media ini, pada perubahan wujud benda terdapat 3 unsur, ada padat, gas, dan cair. Nah, di sini contoh benda padat yaitu kayu, kemudian besi, dan batu. Kemudian contoh benda gas yaitu asap, tabung gas, dan balon udara. Kemudian contoh cair yaitu susu, minyak, dan air. Nah, di sini ada keterangan apabila panah menunjukkan warna kuning yaitu melepas kalor. Kemudian apabila panah berwarna merah itu memerlukan kalor. Seperti itu. Saya akan memperagakan media ini. Yang pertama, putar jarumnya. Kemudian buka amplopnya. Kemudian kita buka kertas yang ada di amplop itu. Kemudian kita baca soalnya. Peristiwa dari padat menjadi cair disebut. Kemudian kita cari yang memerlukan kalor. Nah, di sini jawabannya tadi adalah mencair. Nah, kita tempelkan di sini padat menjadi cair disebut mencair. Di dalam pembelajaran 5 ini terdapat materi mengenai peristiwa menyublim dan mengembun. Nah, di sini saya mempraktekkan atau melakukan percobaan mengenai peristiwa menyublim. Contohnya terjadi pada kapur barus ya. Nah, apabila kapur barus ini ditempatkan di ruang terbuka, maka lama-kelamaan akan menipis atau mengecil. Nah, kemudian di sini itu terdapat es. Nah, es ini apabila dibiarkan, nah di samping-sampingnya itu terdapat titik-titik air yang disebut dengan mengembun seperti itu. Nah, apabila semua soal yang ada di amplop ini sudah terjawab semua, maka tampilannya akan seperti ini. Semua sudah terjawab peristiwa apa yang ditanyakan di amplop ini. Kemudian di sini sudah ada kuisnya untuk materi perubahan wujud benda. Kuis IPA, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Caranya, klik start. Kemudian apabila soalnya sudah muncul, pilihlah salah satu jawaban. Apabila jawabannya benar akan berwarna hijau dan apabila jawabannya salah akan berwarna merah. Kemudian akan muncul skor dan rankingnya. Cukup sekian tutorial penggunaan media rumah padang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.